biodata Ustadz Muhajirin Ibrahim LC, lahir di Jepara 42 tahun yang lalu, pendidikan LPPIA Jakarta, Fakultas Syariah. Sekarang beliau mengasuh pondok pesantren yang banyak sekali ya, tidak hanya di Rumah Quran Bunda Aisyah, ya, memayungi lembaga Rumah Quran Bunda Aisyah, Ponpes Darus Sahab Al-Quran, lokasi Jatisari, Jati Asih, Bekasi, kemudian mengurus juga Yayasan Mitzak Quran dan Lembaga Rumah Quran yang pusatnya ada di Cikunir, Komplek Masnaga, Blok F, Jalan Pekanbaru, Bekasi, dengan cabang-cabangnya seperti Jakarta, Lampung, Purwokerto, Solo, dan Bangka Belitung. Rupanya ini cabang-cabangnya sudah tersebar di Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk ke bagian tengah dan bagian timur ya Tatya. Iya. Baik, demikian biodata Ustadz Muhajirin Ibrahim. Untuk jazakallah khairan. Wa hayyakallah wa ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, dari KPLN daerah Jakarta Pusat. Alhamdulillah dengan izin Allah taala kita dikumpulkan oleh Allah taala dalam kebaikan. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung offline, tapi paling tidak ada fasilitas online yang kita bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Dimanapun saudaraku, Bapak, Ibu sekalian yang hari ini baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, semoga Allah yang menguji sebagian jamaah dengan ujian sakit diberikan kemudahan untuk kesembuhan. Allah semoga memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Dan amin. Semoga ujian sakitnya menjadi bagian daripada Thaharatud Dzunub, pensuci, penghapus dari dosa-dosa yang ada. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang bulan Hijriyah dan keutamaannya. Dan tentunya hari ini kita ingat bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya waktu yang cukup berharga ya. Salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan waktu. Makanya kalau kita buka Al-Quran, sumpah terbanyak Allah Ta'ala di dalam Al-Quran adalah sumpah kepada waktu. Para ulama mengatakan, la yuqsimullahu bisyai'in illa dalalatan ala azamati. Allah Ta'ala tidak bersumpah kepada sesuatu, kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Maka dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan seperti wal asr. Ada pula Allah berfirman wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla, demi malam yang menyelimuti siang. Demikian pula Allah berfirman wan nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika telah tampak semuanya. Dan banyak sumpah-sumpah yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sangat memuliakan waktu. Oleh karena itu, salah satu ulama besar yang masyhur membangun salah satu madhab di dalam fikih, di dalam sejarah, Imam Syafi'i pernah menuturkan begini, sahibtu sufiyah falam astafid minhum siwal harfain. Aku berkumpul dengan orang-orang sufi. Aku mengambil dua faedah slogan yang sering diucapkan oleh mereka, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Slogan apa itu? Yakni yang pertama, waktu kakas saif ilam taqta'ahu qata'ak.
waktumu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak pandai menggunakan waktu tersebut, maka seperti orang yang punya pedang tidak pandai menggunakannya, maka ditakutkan pedang itu akan menggilasnya sendiri. Kemudian slogan yang kedua, wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi syaghalaka bil batil. Dan dirimu dalam usia yang kamu miliki jika kamu tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka ditakutkan setan akan mengalahkan dirimu sehingga kamu disibukkan dengan kebatilan. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, senantiasa dijaga usia kita dalam kebaikan. Nah, inilah yang umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu memang dikenal dari sepanjang sejarah dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, umat yang usianya tidak panjang. Beda kalau kita ukur dengan umat sebelum Rasulullah SAW. Umat sebelum Rasulullah SAW itu usianya sampai ada yang 300-an tahun. Kalau kita baca tentang sejarah Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya 950 tahun. Usianya sekitar, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam bukunya Qasasul Anbiya, sekitar 1700-an tahun. Banyak, panjang. Tapi usia yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW, Nabi sendiri pernah menuturkan begini, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Usia umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Dan jarang sekali yang melewati usia 70 tahun. Kalaupun ada yang usia 80 tahun, 90 tahun, itu sedekah dari Allah. Dan memang banyak realitanya di usia tersebut mobilitasnya mulai berkurang, ya, berdiri utuh untuk melaksanakan sholat dengan sempurna kadang kita dapatkan di usia itu mulai melemah. Lah, meskipun dengan usia yang secara rata-rata 60-70 tahun di umatnya Rasulullah SAW, tapi disebutkan keistimewaannya Allah Ta'ala berikan waktu di mana waktu yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah SAW itu sebagiannya itu dilipat gandakan. Makanya sampai ada istilah mawasimul khair, musim-musim di situ dilakukan amal kebaikan. Di mana kalau orang betul-betul mengindahkan petunjuk Allah Ta'ala, melakukan amal kebaikan di waktu-waktu tersebut, maka Allah lipat gandakan amal tersebut, sehingga meskipun usianya tidak panjang, tetapi dengan waktu yang dia efektif dalam mengerjakan kebaikan, apalagi waktu tersebut dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, maka seakan-akan usianya lebih daripada ribuan tahun. Nah, inilah pentingnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW dan kita berbahagia. Salah satu waktu yang dilipat gandakan oleh Allah, satu contoh sebelum saya utarakan tentang bulan-bulan di dalam Hijriyah. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, Allah berfirman di dalam surah Al-Qadr tentang Lailatul Qadar. Satu malam, yang satu malam hitungannya itu antara ya 12, 11, 10 jam gitu ya Pak. Baik. Maka Allah sebutkan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Jadi dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu diceritakan, ketika Rasulullah SAW diceritakan tentang orang sebelum Rasulullah SAW yang di usia produktifnya, di usia 20 tahun, ada orang yang dia kembali kepada Allah dan dia selama kurang lebih 60, ada pula yang meriwayatkan 80 tahun, tidak berhenti untuk mengerjakan sholatnya, puasanya, sodakohnya, yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia lakukan, sodakohnya selama 40 tahun.
dia kerjakan. Tidak cuma itu, dia juga melakukan siamnya selama 60 tahun, baik yang wajibnya sunnah. Ketika diceritakan hal itu, Rasulullah cemburu. Rasulullah SAW ingin sekali menggapai hal tersebut dan umatnya juga menggapai hal itu. Maka kemudian Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, aku telah memberikan kepadamu yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Maka kemudian turunlah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul. Maka disitu disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita betul-betul efektif menggunakannya, kita mengindahkan tentang kebaikan yang disampaikan di dalam wahyu tentang keutamaan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bisa dihitung, dikalkulasikan sendiri 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya sampai disebut oleh para ulama, amal di waktu-waktu utama yang telah Allah berikan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyebabkan umatnya Rasulullah lebih efektif daripada umat sebelumnya. Ya, makanya disinilah kita penting untuk memahami, mengilmui diri tentang bulan-bulan Hijriah, mana yang diutamakan oleh Allah Ta'ala. Secara umum, seluruh bulan baik. Ya, cuma tetap sebagian bulan ada yang diutamakan oleh Allah daripada bulan yang lain. Supaya kita berlomba-lomba untuk berbekal diri di bulan-bulan yang Allah lipat gandakan amal soleh di dalamnya. Sehingga ketika mengarungi bulan berikutnya dengan bekal tersebut, kita menjadi mudah. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dulu ada ulama di abad ke-8 Hijriah namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, nulis satu karya yang wafat pada tahun 736 Hijriah kurang lebih. Beliau ini nulis warisan besar untuk umat Islam, judulnya Lataiful Ma'arif, Lataiful Ma'arif fi Mawasimil Khair. Ya, kitab ini menjelaskan tentang bulan-bulan Hijriah. Memang tidak disebutkan semuanya secara detail, tapi beliau menyebutkan sebagiannya, memberikan arahan dan petunjuk kira-kira amal apa yang bagus dilaksanakan di bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah di bulan Hijriah. Tapi tentunya sebelum saya sampaikan bulan-bulan utama dalam bulan Hijriah, saya sampaikan dulu ya, ada ulama namanya Ibnu Abi Dunya menulis kitab judulnya Musnad, yang kemudian dikenal dengan Musnad Abi Dunya, Musnad Ibnu Abi Dunya. Dan riwayat ini disahihkan oleh ulama. Ini riwayat bukan riwayat hadis, tapi riwayat istilahnya asar. Asar itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari ulama tabi'in ataupun ulama dari sahabat Nabi SAW. Intinya yang diriwayatkan dari selain Rasulullah SAW. Jadi ada seorang ulama namanya Imam Mujahid. Ini ulama tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau ini adalah muridnya sepupunya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid bin Jabar itu pernah menuturkan begini. Ma min yaumin illa yaqul. Tidak ada hari yang kita jumpai. Jadi ketika kita masuk pada satu hari, kecuali hari itu berkata kepada diri kita. Apa yang diucapkan hari kepada kita? Ibnu Adam, qad dakhaltu 'alaikal yauma. Wahai manusia, aku sudah ada pada dirimu. Kamu sudah masuk pada diriku. Kamu sudah mengarungi waktu dalam hariku ini. Walan arji'a ilaika ba'dal yaum. Pahamilah, aku tidak akan kembali lagi padamu. Makanya roda waktu tidak mungkin dibalik, tidak mungkin diputar ulang. Ini kata hari. Setiap hari ketika kita masuk di suatu hari, maka hari mengatakan demikian. Lan arji'a ilaika ba'dal yaum. Aku tidak akan kembali kepadamu setelah ini. Fandur madza ta'malu fiyya. Maka lihatlah
di hari di mana kamu ada padaku, apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu ditanyakan oleh hari. Mamanya kita di hari Senin, atau hari ini kita di hari Rabu. Hari Rabu ini bertanya kepada kita, amal yang kamu lakukan apa? Fa'idhan qadha tawahu. Kalau hari itu sudah selesai, maka dia melipat dirinya. Thumma yuhtamu alaihi fala yufakku hatta yakuna Allah walladhi yafuddu dhalikal khatam yaumal qiyamah. Maka hari itu tidak akan dibuka sampai nanti pada hari kiamat. Allah sendiri yang akan membuka sebagai dan hari itu sebagai saksi yang akan menceritakan bahwa fulan itu di hari ini sedang melakukan ini, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, dia sedang sholat, dia sedang baca Al-Quran, dia membaca zikir, harinya diisi dengan itu. Dia sedang beramal kebaikan di dalam kehidupan sosialnya, dia mendermakan hartanya kepada orang yang membutuhkan, dia mengucapkan kata-kata baik untuk orang yang membutuhkan hiburan yang saat itu sedang sedih. Maka setiap hari yang sudah mengingatkan kita berkata demikian, dan dia membuat catatan, dan nanti dia akan dibuka di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ada riwayat dari Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, "Laisa yaumun ya'ti min ayyamid dunya illa yatakallamu yaqul." Tidak ada hari yang dilewati oleh seorang hamba kecuali dia berbicara. Ayyuhan nas, inni yaumun jadid. Wahai manusia, aku adalah hari baru untukmu. Wa inni ala ma yu'malu fiyya jadid. Dan setiap amalmu yang kamu lakukan di hari ini, aku akan menjadi saksi. Wa inni law qad gharabat syamsi lan arji ilaikum ila yaumil qiyamah. Maka ketika hari telah berlalu sampai matahari terbenam, maka aku tidak akan kembali lagi pada dirimu. Inilah yang kemudian membuat para ulama di zaman keemasan itu sangat perhatian dengan waktu, dan mereka betul-betul menjaga waktu mereka karena mereka tahu bahwa waktu itu tidak akan berulang buat mereka. Sebagai sebuah bentuk motivasi, ada ulama namanya Abul Wafa Ibnu Aqil. Ini ulama besar dalam mazhab Hambali di abad antara ke-5 dan ke-6 Hijriah. Bapak Ibu tahu, beliau itu pernah mengatakan ungkapan yang masyhur begini. Ma syaba azmi wala hazmi wa in syaba ra'si. Meskipun kepalaku sudah penuh dengan uban yang menunjukkan usia tua. Ungkapan itu beliau ungkapkan di usia 80-an. Tetapi semangatku, cita-citaku dalam setiap mengarungi waktu dengan kebaikan itu tidak pernah berubah. Bolehlah kepala ini menyala dengan uban, tetapi hati, semangat, azam dalam kebaikan tidak akan pernah berubah. Bapak tahu, beliau justru diceritakan oleh para ulama, Abul Wafa Ibnu Aqil ini, di usia 80-an tahun, beliau produktif dengan karya, sampai diceritakan karya beliau mencapai 800 jilid. Ini yang harus kemudian menjadi semangat kita. Bahkan ada ulama yang dijuluki dengan Sultanul Ulama, rajanya ulama. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Salah satu karya besarnya ada karya judulnya Syajaratul Ma'arif, kitab tentang tafsir, ya. Jadi tafsir Al-Qur'an, tapi tafsirnya modelnya model usul fikih, gitu kalau di dalam disiplin ilmu. Sampai banyak hari ini para ulama meneliti tentang kedalaman tulisan tersebut. Bapak tahu, beliau itu baru mendapatkan kesadaran di usia berapa? 50 tahun. Baru kemudian beliau mengejar ketertinggalannya belajar, dan betul-betul Allah menganugerahkan kepada dirinya ilmu ketika kesadaran itu betul-betul muncul, dan beliau kemudian mengejar ketertinggalannya dan beliau jadi ulama. Jadi jangan pernah merasa usiaku berapa. Selama kita masih memiliki waktu, anggaplah bahwa waktu yang diberikan oleh Allah itu sangat berharga.
Maka efektif dalam melakukan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dalam melakukan amal soleh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu bahwa bulan Hijriah ini istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sendiri pernah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ya, ayat 36. Allah berfirman, At-Taubah ayat 36, surah yang ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan dari itu. Jumlah bulan, inna iddatasy syuhur, terjemahannya saya terjemahkan harfiah secara gramatikal gitu ya. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah. Itna asyara syahra, itu ada 12 bulan. Jadi ada 12 bulan dalam satu tahun. Menciptakan langit dan bumi. Jadi dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu ada 12. Surah ke-9 atau surah At-Taubah. Umun dianggap bulan Hijriah. Kita nggak mengenal bulan suci 4 bulan itu di bulan yang lainnya, bulan Masehi atau mamanya di bulan atau di tahun Masehi ataupun di tahun apa? Mungkin tahun apa namanya? Kan biasanya setiap peradaban dulu di Majusi ada dia punya itu adalah tahun apa? Hijri, cerita tentang kronologi. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36 memberikan pemahaman kepada kita bahwa bulan yang diciptakan, yang ditetapkan oleh Allah dari sejak diciptakannya langit dan bumi, berarti sudah sangat jauh lama sekali. Itu adalah bulan Hijriah. Di mana di bulan Hijriah itu ada dikenal 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kalau di situ disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 dengan lafaz arba'atun. Arba'atun itu 4, hurumun. Hurum itu jamak dari kata haram. Haram itu artinya apa? Suci maksudnya di sini. Lah 4 bulan suci itu maksudnya apa? Maka para ulama menyebutkan 4 bulan suci itu maksudnya adalah yang pertama, ini saya sebutkan 3-nya urut, kemudian 1-nya terpisah. 3-nya urut itu apa? Kalau saya hitung dari belakang, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Nah, ini disebut 3 bulan suci yang urut. Kemudian yang terpisah apa? Rajab. Nah, 4 bulan dalam Hijriah ini adalah 4 bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam ayat 36 itu Allah menegaskan, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di 4 bulan ini Allah mewanti-wanti kita. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Zalim, perbuatan zalim itu ada 3 level. Zalim kepada Allah, maksudnya berbuat syirik kepada Allah, ibadah yang seharusnya itu ditempatkan untuk Allah Ta'ala, tapi ditempatkan untuk selain Allah. Kan definisi zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Kemudian zalim yang kedua adalah zalim terhadap makhluk. Kita zalim kepada manusia, kepada muslim, baik itu yang punya hubungan kerabat dengan kita, ataupun siapapun kepada muslim. Baik itu mendolimi hartanya dengan mengambilnya dengan cara yang tidak hak, atau mendolimi kehormatannya dengan melecehkannya, atau menggibahnya, ya, menjelek-jelekan dirinya saat dia tidak tahu. Atau mendolimi apa? Mendolimi, jadi mendolim harta, dolim kehormatan, atau dolim apa? Dolim terhadap keselamatannya, melukainya, atau sampai membunuhnya. Ya. Dolim tingkatan ketiga disebut seperti gimana dalam ayat 36 dari surat Taubah ini. Jangan kalian berbuat dolim kepada diri kalian. Dolim terhadap diri sendiri itu apa? Yakni
menggunakan kenikmatan yang seharusnya ditempatkan untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah, tapi justru kita tempatkan untuk sesuatu yang Allah murkai. Makna sederhana apa? Kita bermaksiat. Kita dikasih tangan, kasih telinga, dikasih mata, ya, dikasih penglihatan pendengaran, dikasih akal, dikasih hati. Seharusnya banyak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, tapi justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tegaskan, 4 bulan ini jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Makanya para ulama mengatakan orang berbuat maksiat di selain bulan suci yang disucikan oleh Allah tadi 4 bulan itu, tapi ketika dia berbuat maksiat kemudian apa? Muharram. Artinya apa? Banyak para ulama mengatakan dulu orang Arab baik sebelum Rasulullah SAW diutus maupun setelah Rasulullah SAW diutus memahami bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan untuk perenungan. Orang duduk merenung sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Sangat-sangat bonus poin untuk melakukan amal soleh itu dilibatkan oleh Allah Ta'ala. Poinnya besar. Dapat poin yang besar. Makanya disebut Dzulhijjah karena di situ dilakukan apa? Haji. Haji di Baitullah Al-Haram. Di rumah yang dikatakan nama lain rumah tersebut disebut Al-Baitul Atiq, rumah yang tua. Di mana di rumah tua tersebut Al-Bait Al-Atiq, nama lain Mekah dan Ka'bah itu nama lainnya apa? Al-Baitul Atiq, rumah tua. Karena itu adalah rumah yang pertama kali dibangun menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, di situ ada syariat melakukan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, di mana di rumah tua tersebut tepat di pusarannya di langit dunia itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Apa yang maksud Al-Baitul Ma'mur? Al-Baitul Ma'mur disebutkan dalam hadis adalah tempat seperti Ka'bah yang setiap harinya 70.000 malaikat itu tawaf mengelilinginya. Ya. Sebagaimana di langit itu ada Al-Baitul Ma'mur, maka di dunia ada Ka'bah yang ada tawaf kaum muslimin di sekitarnya. Barakallahu fikum. Coba dalam keterangan Abdullah bin Abbas, Al-Baitul Ma'mur itu letaknya tepat di pusaran Ka'bah. Jadi atasnya di langit itu pusaran Ka'bah. Jadi tepat di atas Ka'bah di pusaran langit itu ada Al-Baitul Ma'mur. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka Allah syariatkan di bulan suci bulan Dzulhijjah dilakukan ibadah haji. Di mana dalam melakukan ibadah haji Allah Ta'ala sampai utamakan di situ orang yang di mana dia dilahirkan oleh ibunya bersih, lahir dalam keadaan fitrah tanpa noktah-noktah dosa. Selama hajinya adalah haji dilakukan di mana? Di bulan Dzulhijjah. Tidak cuma itu puasa Arafah atau puasa dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 bagaimana disebutkan oleh para ulama. Dari mana? Wal fajr, demi waktu terbitnya fajar. Walayalin asyar, demi malam-malam 10. Wasyaf'i wal watar, demi bilangan genapnya, asyafa itu bilangan genapnya, wal watar maupun bilangan ganjilnya. Mufassirun menyebutkan di waktu fajar yang menunjukkan apa? Waktu terangnya. Dulu awal Dzulhijjah itu adalah waktu yang diutamakan oleh Allah Ta'ala. Baik itu siangnya maupun malamnya. Siangnya maupun malamnya. Semuanya utama. Kalau di Ramadan ada 10 akhir Ramadan. Maka di 10 akhir Ramadan itu yang utamanya adalah malamnya. Karena di malamnya itu kita diminta untuk mencari bisa jadi di antara malam itu apalagi ganjilnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau di 10 awal Dzulhijjah Allah bersumpah siangnya maupun malamnya semuanya utama. Genapnya maupun ganjilnya semuanya utama. Maka
jangan lupakan. Di siangnya kita berpuasa, di siangnya kita melakukan amal-amal sunnah. Setelah kita mengikat amal wajib kita dengan baik. Di malamnya kita juga mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Termasuk yang utamanya, makanya di situ dilakukan kurban. Yang makna kurban adalah bagaimana orang menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Saya ini betul-betul orang yang cinta kepada Allah. Maka cinta itu butuh bukti. Maka kita dapatkan tabiat orang yang mencintai itu akan merelakan apa yang dia cintai demi kekasihnya. Maka penyembelihan binatang kurban itu menunjukkan kita memberikan sesuatu yang terbaik ketika Allah meminta. Maka itu bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga amal tersebut adalah amal yang utama dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Ada haji, ada puasa, ada pula apa? Menyembelih binatang kurban. Selain daripada itu juga ada Pak, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Maka para ulama menyebutkan sebagaimana ketika orang di waktu melakukan ibadah haji, jangan banyak debat, jangan banyak berkata yang tidak baik, hatta rafas, sampai berkata sesuatu yang menjurus kepada hal yang intim, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok, maka ditinggalkan. Kenapa? Untuk memperlihatkan kebersihan hati kita. Karena lidah ini jendelanya hati. Maka untuk membersihkan, menunjukkan kebersihan hati kita, maka lidah kita berucap yang baik. Maka terutama di hari yang disucikan oleh Allah Ta'ala di 10 awal Dzulhijjah, maka kita berkata yang baik, berbicara yang baik, kemudian kita jaga pandangan kita, pendengaran kita untuk melihat yang baik, mendengar yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, sebelumnya ada Dzulhijjah. Para ulama mengatakan itulah waktu duduk untuk mempersiapkan diri. Karena memang kadang orang untuk bisa settle dengan amal kebaikan itu kadang dibutuhkan persiapan. Ya, dibutuhkan persiapan. Maka bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan untuk mempersiapkan diri sebelum kita masuk Dzulhijjah. Maka di Dzulqa'dah para ulama menyarankan minimal kita kerjakan apa? Kita kerjakan kalau kita mampu untuk puasa Daud, kerjakan puasa Daud. Maka orang yang berpuasa Daud, ini berkaitan dengan puasa, itu dilipat gandakan oleh Allah ketika dia apa? Ketika dia lakukan di bulan haram, di bulan suci. Makanya begini, Allah itu suka amalnya Daud. Apa istimewanya amalnya Daud? Makanya disebutkan dalam riwayat, Allah sangat respect dengan gaya amalnya Daud. Gaya amalnya Daud, Nabi Daud itu kalau beramal, itu memang tidak banyak. Kuantitasnya itu tidak banyak. Contohnya gini, puasa itu tidak apa? Namanya 1 bulan, puasa, beliau apa? Atau gini, inti puasa, inti amalnya Daud itu apa? Maqalla wa adwamuha. Meskipun kelihatan sedikit, tapi apa? Rutinitasnya terjaga. Konsistensinya terjaga. Itu amalnya Daud. Contoh namanya sholat malam. Kita sholat malam, maka kalau kita tidak mampu di seluruh malam dalam 1 pekan, minimal saya menjadwalkan untuk diri saya malam Kamis, malam Jumat, itu saya harus bangun malam untuk mengerjakan sholat malam. Itu lebih disukai oleh Allah daripada apa? Orang mengerjakan 1 pekan semuanya sholat malam, jarang tidur, tapi kemudian berikutnya dia. Maka dianjurkan, diantara cara melakukan amalnya Daud itu begini. Kalau kita tidak bisa mengisi dalam 1 tahun sepenuhnya sholat malam atau puasa Daud dalam setiap bulannya, minimal pilihlah bulan-bulan suci itu untuk mengerjakan puasa Daud. Bulan Dzulqa'dah. Allah tidak mampu puasa. Kalau mamanya kita di bulan suci itu tidak bisa berpuasa Daud, tidak bisa berpuasa, Islam itu subhanallah tidak mau memberatkan seseorang melebihi kapasitas yang dia miliki. Kalau mamanya kita tidak bisa mengamalkan sunnah dengan grade tinggi,
Allah tetap suka kok mempersilahkan kita untuk mengamalkan di level berikutnya. Maka Rasul menyarankan minimal kita berpuasa 3 hari di setiap bulan. Coba, apa istimewanya puasa 3 hari di setiap bulan? Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bukankah disebutkan dalam hadis wal hasanatu bi asyri amsalihha. Inilah perbedaan kita dengan umat sebelum Rasul. Umat Rasul itu kalau melakukan kebaikan, itu kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini baik di bulan suci maupun selain bulan suci. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga kita seakan-akan usianya panjang kalau kita melakukan amal kebaikan. Kenapa? Istilahnya umat Muhammad SAW itu kalau berbuat baik, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Maknanya kalau kita disarankan oleh Nabi SAW berpuasa 3 hari di setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, maka seakan-akan kita berpuasa 30 hari. Karena 3 kali 10, 1 hari kali 10 kan dilipat gandakan jadi 10. 3 kali 10 berarti apa? 30. Dan Nabi pernah bersabda, asyahru kada wa kada. Jumlah hari dalam 1 bulan itu Nabi sambil menunjukkan jari jemarinya menghitung ini dan itu. Ini dan itu maksudnya apa? Dijelaskan perawi Nabi dengan tangannya menunjukkan antara 29 atau 30. Jadi kalau umpamanya di setiap bulan kita berpuasa 3 hari, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka seakan-akan di setiap bulan dengan puasa 3 hari, standar paling minimal, meskipun ada paling minimal lagi, minimal apa? 1 hari. Setiap bulan, coba sehari kita kosongkan perut, kalau kita tidak bisa 3 hari. Sehari kosongkan perut, supaya kita membersihkan hati kita, membersihkan perut kita dari beban-beban yang memberatkan, sehingga kemudian berakibat tidak baik. Ya, beban syahwat, beban lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka kita kembali kepada tadi, kalau kita berpuasa 3 hari tadi, maka seakan-akan kita kalau setiap bulannya puasa 3 hari, kecuali di bulan Dzulhijjah kan, Dzulhijjah tadi apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya kan? Karena nggak mungkin kita berpuasa di tanggal 10 karena itu Idul Adha. Kita nggak mungkin berpuasa di tanggal 11, 13, ya, 11, 12, 13, karena itu apa? Itu hari tasyrik. Ya, kita nggak mungkin berpuasa. Tapi minimal orang yang berpuasa di 3 hari di setiap bulan, itu apa? Dia seakan-akan sudah berpuasa 360 hari. Dan hitungan 1 tahun dalam Hijriyah itu sama dengan 360 hari. Kurang apa coba? Enaknya kita kalau mau efektif mengerjakan anjurannya baginda Rasulullah SAW. Di sisi lain, sebenarnya memang secara apa namanya, kesehatan, meskipun hadisnya dari disiplin ilmu hadis banyak para ulama mengatakan hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian akan jadi sehat, hadisnya lemah. Tetapi secara nasihat itu bagus untuk kita. Kenapa? Nabi sendiri menyarankan pola makan manusia yang baik itu apa? Nabi pernah menyebutkan bihas bibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah manusia itu kalau makan itu makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Maka Nabi memberikan apa? Saran, makan yang sehat itu apa? Fasulusul li ta'amihi wa thuluthul li syarabi wa thuluthul li nafasih. Maka perut itu dikasih ruang untuk sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Lah minimal kalau kita rapel dalam 1 bulan, kita kerjakan apa? Puasa 3 hari itu minimal. Makanya sampai disebut Yaumul Bid, hari pemutihan. Kan puasanya disebut dengan apa? Puasa Ayyamul Bid, hari putih, di mana perut kita perlu diputihkan supaya kita sehat fisik, sehat hati.
Tayyib lah. Jadi di bulan suci tadi yang disucikan oleh Allah ada namanya bulan apa? Dzulqa'dah. Kemudian ada pula apa? Bulan Dzulhijjah. Ada di satu bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari yang diutamakan oleh Allah. Kemudian berikutnya bulan Muharram. Di bulan Muharram ada sejarah. Muharram. Muharram artinya sesuatu yang ditutup, suatu yang diharamkan. Para ulama mengatakan karena memang dulu orang-orang orang-orang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti jejak para nabi, ketika masuk bulan Muharram mereka menahan diri untuk berperang, maka diharamkan untuk berperang di bulan Muharram. Selain daripada itu, Muharram secara bahasa artinya adalah sesuatu yang terhalang, di mana saat itu Nabi Musa alaihissalam tertolong oleh Allah Ta'ala, terhalang dari tekadnya Fir'aun untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Makanya 10 Muharram, kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa 10 Muharram? Kronologinya apa? Maka Nabi ketika sampai di Madinah, dulu Nabi nggak pernah puasa 10 Muharram. Ketika sampai di Madinah, melihat ada orang-orang Yahudi berpuasa, maka dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 ini? Maka orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari istimewa. Hari di mana Allah menyelamatkan Al-Haq dengan menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saat itu Nabi Musa membawa Bani Israel dari jajanda Bani Israel, itu jumlahnya cuma 200. Sampai di Laut Merah, depannya itu laut, nggak ada kapal, nggak ada perahu. Dikejar oleh ratusan ribu Fir'aun, bala tentaranya, dan siapapun yang mengikuti Fir'aun mengejar Nabi Musa. Coba nengok belakang, jumlahnya ratusan ribu pasukan. Menghadap ke depan, tidak ada kapal, adanya cuma apa? Lautan, Laut Merah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah sampai Allah kemudian selamatkan, dan itu tepatnya kapan? Di 10 Muharram, di hari Selasa menurut sebagian keterangan para ulama. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang besar di mana Allah menyelamatkan Musa. Maka Rasul kemudian memberikan komentar, kita itu lebih layak untuk berpuasa daripada orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu sudah banyak mengubah ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Maka kita karena sejarah tersebut lebih layak untuk berpuasa daripada orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menyelisih orang Yahudi dalam cara puasanya. Maka Rasul menyarankan kaum muslimin, besok kalau usiaku masih panjang, kita berpuasa di 9-nya dan 10-nya. Nah, intinya apa? Puasanya 2 hari. Kalau orang Yahudi 1 hari, kita puasanya apa? 2 hari. Antara 9, 10 atau apa? 10, 11. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lah, kaidahnya begini, hampir tidak ada hari besar yang sangat-sangat besar kecuali Allah besertakan setelahnya, sebelumnya dan sesudahnya, itu jadi istimewa. Coba, di bulan Dzulhijjah ada haji, di bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban, ada Idul Adha, dan ada amal puasa yang istimewa. Maka Dzulqa'dah jadi istimewa, digunakan untuk persiapan. Lah, supaya ketika kita selesai di bulan Dzulhijjah itu tidak lupa, maka amal yang baik itu apa? Amal yang setelah kita melakukan amal sholih, itu kemudian kita lanjutkan dengan amal sholih berikutnya. Makanya Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah selesai dari melakukan amal sholih, maka efektifkan waktu sesudahnya dengan melakukan amal sholih yang lain. Makanya habis ibadah sholat ada zikir, ya kan? Tayyib, supaya Pak sholatnya itu tidak gagap, selesai begitu saja kemudian pergi. Supaya apa? Sholat itu pembukanya baik, kemudian ujungnya juga baik. Di pembukanya ada adzan, zikir, setelah adzan ada sholat sunnah, kemudian sholat wajib. Setelah itu ada zikir, kemudian sholat sunnah. Begitu pula di dalam bulan.
di bulan Dzulhijjah ada mukaddimah yang baik, ada Dzulqa'dah. Kemudian ada pula apa? Muharram. Ya. Maka di Muharram ada berpuasa 10 Muharram yang kemudian kita tambah di tanggal 9-nya, yang itu sama seperti puasa 1 tahun, karena Allah akan hapus dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Tayyib. Kemudian sama, kita masuk Ramadan, agak lompat saya, Ramadan. Maka di bulan Ramadan Allah juga apa? Istimewakan. Ramadannya istimewa. Maka di sebelum Ramadan, kalau kita baca di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, Lataiful Ma'arif, para ulama menukil hadis Rasulullah SAW itu sudah gigih dari sejak bulan Rajab. Beliau banyak puasa di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab itu memang sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, menurutku ada 5 malam yang sangat mustajab, khusus untuk 5 malam. Yang lainnya bersifat malam umum seperti sepertiga malam itu mustajab. Tapi 5 malam dari sejak terbenamnya matahari sampai datangnya waktu pagi itu malam ini mustajab. 5 malam itu apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Yang pertama adalah awal malam Rajab. Jadi malam awal Rajab. Kemudian malam yang kedua adalah apa? Malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam yang ketiga adalah malam apa? Malam Dzulhijjah. Kemudian malam apa? Idul Adha, malam Idul Adha. Kemudian malam yang keempat adalah malam apa? Malam Idul Fitri. Kemudian malam yang kelima adalah malam Jumat. Nah, ini 5 malam yang istimewa. Kita dianjurkan untuk banyak zikir dan banyak berdoa karena itu waktu yang mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul ditanya, di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan coba. Nah, makanya Rasul banyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban seperti puasa sunnah, yaitu dilakukan. Mungkin puasa Daud tadi seperti saya ceritakan. Kalau nggak bisa puasa di bulan Sofar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, puasa Daud, maka buat konsisten. Contoh Dzulqa'dah, kemudian berikutnya di bulan Muharram. Kemudian sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini termasuk bulan suci yang tadi saya ceritakan. Kemudian bulan Sya'ban. Rasul ditanya oleh Usama bin Zaid, wahai Rasul, Anda kok banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, banyak sekali sholat malam di bulan Sya'ban. Maka Rasul menyebutkan, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal solih, musim diangkatnya amal solih. Dan aku ingin sekali, aku senang sekali diangkat amal solihku itu dalam keadaan aku berpuasa. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, kita sebelum buka buku amal baru, dan Ramadan itu dikatakan oleh para ulama adalah bulan di mana kita berbekal untuk mengarungi bulan-bulan berikutnya. Seakan-akan kita mau buka buku baru, maka mukaddimahnya, bekalnya adalah Ramadan. Maka, nah ini unik, 2 bulan sebelum Ramadan itu ada persiapan, Rajab dan Sya'ban. Dan Sya'ban itu istimewanya dalam hadis, secara nas, tadi kan disebutkan, bulan di mana itu musim diangkatnya amal. Nah, cuma nanti kalau sudah masuk separuh Sya'ban, kita mulai mengurangi puasa. Tapi kalau sholat tahajudnya, tetap sholat tahajud. Ya. Tayyib, baru kemudian masuk bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan ada Syawal. Di Syawal juga ada apa? 6 hari bulan Syawal dianjurkan untuk apa? Melakukan puasa selain di tanggal 1 Syawal. Coba, setiap tadi kaidahnya, setiap bulan istimewa itu selalu apa? Allah Ta'ala gandengkan mukaddimah sebagai persiapan, kemudian di ujungnya supaya kita tidak jadi amnesia dengan amal sholih, sehingga kemudian orang jadi meninggalkan amal sholih sama sekali, maka di ujungnya disertakan amal sholih. Ramadan contoh biasanya orang gigih, maka butuh persiapan 2 bulan, Rajab dan Sya'ban. Kemudian setelah Ramadan apa? Ada Syawal, supaya kita biasanya yang hingar-bingar di Idul Fitri itu kemudian kadang orang lupa, maka supaya tidak lupa diikat dengan 6 hari.
maka di 6 hari kita dianjurkan untuk melakukan apa? Puasa. Sehingga 30 atau 29 orang itu berpuasa, ditambah dengan 6, 36, dikali 10. Karena setiap amal kebaikan itu dikali apa? Dikali 10, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Maka jadi berapa? 360. Sehingga ketika jadi 360, maka seakan-akan kita amal soleh selama 1 tahun. Ya, terakhir saya tutup ya, karena saya ada acara Pak ya, saya minta izin. Saya itu sebenarnya ada acara di jam 10 ya. Bapak sekalian dirahmati Allah, maka saya tutup dengan apa? Nabi pernah menyampaikan, la adwa wala la adwa wala safar, dalam sebuah hadis ya. Tidak ada la adwa wala mata wala safar. Intinya dalam hadis ini tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Jangan sampai orang kalau ada penyakit menular ada. Maksudnya Nabi itu apa? Jangan sampai orang mengatakan begini, saya sakit itu karena ditularkan oleh kamu. Makanya ketika Nabi mengatakan itu, kemudian ada orang bertanya, wahai Rasul, ada onta yang dia jarba itu apa? Sakit yang kulitnya sampai mengelupas itu loh. Jadi gatal yang kulit sampai mengelupas. Itu dikumpulkan dengan onta yang lain, maka onta yang lain kena. Maka Nabi kemudian bertanya kepada orang tersebut yang bertanya, "Waman a'dal awal?" Terus yang pertama ditularkan oleh siapa? Karena itu nggak ada ujungnya. Nah, kalau mengatakan saya ditularkan oleh kamu, nanti kasihan yang pertama kemudian yang nularin siapa? Maknanya Nabi nyarankan, kalau sudah kena penyakit yang ditularkan oleh orang, maka kita cukup menerima takdir Allah sambil kita berusaha untuk mencari apa? Kesembuhan. Ya, ini meskipun tetap Nabi memberikan konsep kalau ada orang yang sedang kena penyakit teridentifikasi menular, maka tetap menyarankan apa? La yaridil mardho al asiha. Janganlah orang yang sakit itu berkumpul bersama dengan orang yang sehat bareng, jadi di satu tempat, sehingga apa? Ditakutkan menularkan. Jadi dua hadis yang kelihatannya kontradiktif, tapi apa? Sebenarnya dua ini saling melengkapi. Nabi bersabda la atwa, tidak ada penyakit menular. Yang tadi saya jelaskan maksudnya apa? Jangan orang kemudian saling menyalahkan, ya. Maka penyakit itu ditularkan karena kalian tidak mengindahkan tadi ya satu ajaran di dalam konsep kesehatan yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian saya tidak membahas ini sebenarnya, jadi lebar. Karena ini ada dalam kesatuan hadis. Kemudian disitu disebutkan wala sofar. Kita mengenal ada bulan sofar. Dulu ada tradisi bulan sofar itu artinya sesuatu yang kosong. Orang Arab jahiliyah itu kalau di bulan Safar, mereka nggak akan safar untuk dagang. Kenapa? Mereka anggap bulan Safar itu bulan sial. Sehingga mereka apa? Tidak keluar untuk dagang. Maka Nabi mengungkapkan la Safar itu maksudnya apa? Tidak ada bulan yang sial, tidak ada hari yang sial. Maka kita jangan buat-buat dalam hari ini. Makanya dulu pernah sebelum Rasulullah SAW ada wabah yang terjadi di bulan Syawal. Kemudian sebagian orang ada yang meyakini, dan itu berulang lagi berikutnya di zaman Umar, ada namanya Ta'un Amwas, itu terjadi awalnya di bulan apa? Syawal. Maka kemudian orang-orang meyakini Syawal itu adalah bulannya apa? Wabah. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, sungguh Syawal itu bukan hari sial. Tidak ada hari sial. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW itu nikahi aku di bulan Syawal. Kemudian beliau melamar di bulan Syawal, menikahinya di bulan Syawal, menggaulinya di bulan Syawal, dan Rasul banyak berbuat kebaikan seperti diantaranya, ya, beliau banyak melakukan aktivitas perang, diantaranya
beliau lakukan awal di bulan apa? Syawal. Maka ini sebuah pesan untuk kita. Tidak ada hari bulan yang kemudian kita hitung ini bulan sial. Enggak. Ya, masalahnya adalah sebab dan musabab yang bisa jadi menyebabkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, mendapatkan kerugian, selain daripada kita diuji oleh Allah dengan takdir yang mungkin tidak nyaman dengan kita, maka kita diperintahkan untuk sabar, iman, banyak berdoa kepada Allah sehingga kemudian diberikan kemudahan oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya haturkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Muji.